Izinkan aku mengenalmu, mengikuti jejak langkahmu, mengharap syafaatmu di saat kami kembali ke ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Selalu berdoa semoga kita sama-sama dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan dimudahkan untuk menjauhi apa yang Allah larang. Kali ini Walid Ilham akan bertutur kisah tentang seorang sultan yang gundah dan gelisah. Dikisahkan pada suatu malam, seorang sultan bernama Murad Ar-Rabbi sedang ditimpa rasa gundah dan gelisah yang sangat hebat. Kepala sipir yang ada di sisinya memperhatikan kegelisahan sultannya, seraya memberikan saran kepadanya. Barangkali sangat diperlukan jika Tuan hendak turun melihat rakyat lagi. Masuk akal juga saran kepala sipir ini. Jangan-jangan ada peristiwa penuh hikmah yang akan terjadi di balik kegelisahanku. Batin sang sultan yang memiliki kebiasaan menyambangi rakyatnya. Kemudian kepala sipir diminta untuk menemaninya. Sepertinya kebiasaan sebelumnya, sultan sangat suka menyamar tatkala sedang turun melihat keadaan rakyat. Dalam perjalanan yang sudah lumayan jauh dan hampir sampai pada sebuah perkampungan, di tengah-tengah jalan perbatasan kampung, ia melihat seorang tergeletak yang sudah tidak bernyawa. Namun mirisnya, tak seorang pun yang berlalu lalang di sekelilingnya untuk mengurus mayat yang tergeletak itu. Kemudian Sultan menanyakan mengenai seseorang yang tergeletak kepada beberapa orang yang ada di sekitar itu. Namun sebaliknya mereka menjawab dengan sinis. Biarkan saja, dia orang fasik, peminum khamar dan suka berzina. Sang Sultan mengatakan, wahai sipir, tolonglah orang itu. Dengan atas nama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antarkan jenazah ini ke keluarganya sekarang. Itu perintah sang Sultan Murad Ar-Rabbi dengan penuh iba. Lalu jenazah itu dibopong oleh sipir dan diantar oleh beberapa orang ke alamat yang dimaksud. Istrinya yang telah menunggu di rumah menyambut dengan isak tangis yang penuh ketegaran dan ketabahan melihat suaminya sudah meninggal tanpa ada seseorang pun yang mengurusnya. Setelah itu, semua pengantar bergegas pergi meninggalkan rumahnya. Dan dalam hatinya tidak ada keinginan untuk mengurus jenazah. Lalu sang istri bertanya, mengapa kalian tidak ikut serta meninggalkan kami seperti orang-orang itu, wahai wali Allah? Pada saat itu, Murad Ar-Rabbi dan sipirnya tetap menunggu. Ketika sang istri menyapa seperti itu, Murad Ar-Rabbi kaget tatkala disebut wali Allah. Seraya bertanya, bagaimana engkau bisa menyebut kami wali Allah, sedangkan orang-orang di luar sana menganggap buruk dan jelek pada jenazah suamimu ini? Kemudian sang istri menceritakan awal mula sebelum suami meninggalkan selamanya. Tidakkah engkau takut, wahai suamiku, jikalau engkau terus melakukan amalanmu ini, maka suatu saat engkau meninggal di tengah jalan, dan saat itu juga tak ada satu orang pun yang peduli mengurus jenazahmu, apalagi mensolatkanmu. Sang istri menceritakan, ketika aku bertanya seperti itu, maka sang suami menjawab,
Wahai istriku, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala ciptaannya. Janganlah engkau khawatir jika itu terjadi pada diriku. Yang akan mengurus jenazahku nanti adalah wali Allah dan penguasa di negeri ini. Bahkan para ulamanya pun yang akan mensolatkanku. Sang istri pun memperjelas mengenai amalan-amalan yang telah dilakukan oleh suaminya semasa hidup. Amalan tersebut diantaranya, suaminya memiliki kebiasaan membeli botol-botol yang minumannya adalah diharamkan. Lalu dibawanya pulang, kemudian dipecahkan, dibuang. Dan tanpa meminum sedikit pun. Suaminya pergi ke tempat-tempat para wanita-wanita yang berlaku nakal. Lalu meminta untuk dibebaskan dan berdoa kepadanya. Bahkan membayarnya agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan nakal lagi. Setelah mendengar itu, mendengar cerita dari sang istri yang soleha, sang raja Murad Ar-Rabbi berdiri terisak-isak, berderai air mata, seraya berkata, "Demi Allah, saya adalah sultan di negeri ini. Dan besok saya akan perintahkan para ulama di negeri ini untuk mensolatkan suamimu." Masya Allah, teman-temanku semua, lihatlah lagi-lagi berhusnudzon kepada semua hambanya, kepada sesama manusia. Bisa jadi di mata kita mereka melakukan sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi di balik itu ada niat yang tulus untuk menghilangkan berbagai macam kemaksiatan. Kemaksiatan meminum barang haram, kemaksiatan untuk para wanita tidak lagi berbuat nakal. Sahabatku semua, teruslah berhusnudzon kepada keputusan Allah. Teruslah berprasangka baik terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah. Sampai jumpa di serial kisah Walid berikutnya. Assalamualaikum.